Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini, saya ingin membuat video prodi tentang dunia bersama mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang ke-14. Langsung saja, bab 1, rakit mendosa. Kita dapat membayangkan tempat-tempat yang lebih baik daripada di kapal strategis itu. Subjek lukisan orang-orang yang selamat dari bangkai kapal meringkuk bersama melawan gelombang ganas laut yang tidak bersahabat, terjebak pada alat darurat yang mungkin akan hancur sebentar lagi. Mereka sudah lama kehabisan makanan dan minuman. Mereka sering kelaparan dan telah menanggung kejamaan di luar batas manusia imajinasi. Pemberontak telah dibunuh, yang paling lemah dibantai dan mati dinamakan. Mereka yang masih hidup harus bergabung untuk bertahan hidup, tetapi sejauh mereka upaya dapat disebut kooperasi sama sekali. Mereka menjamin label ini hanya di akal tripis. Namun mereka akan berhasil sejauh ini jika bukan karena yang lain. Berbagi nasib mereka, tak satu pun dari mereka yang bisa membangun rakit betapapun kuatnya mengikuti apa sendiri. Mereka saling menopang satu sama lain, menempel pada anggota tubuh satu sama lain, saling memberikan sedikit perlindungan dari elemen-elemen yang tersebut. Mereka juga bersama-sama memindai perairan dan merombak untuk keselamatan. Mereka telah melihat sebuah kapal hampir tidak terlihat di cakrawala dan dengan panik memberi syarat. Kain lengan tubuh membentuk satu manusia yang diamati gelombang, memiliki kekuatan putus asa, upaya membungkus untuk melarikan diri dari sebaliknya kematian tertentu. Yang kedua, ikhtisar. Pertimbangan dua pendekatan yang mungkin. Satu yang mengundang pengetahuan umum sebagai keyakinan preferensi subjeknya yang mana episode lebih lanjut dan kondisi lingkungan harus ditambahkan, dan satu sesuai dengan keadaan mental subjek mengetahui kesamaan spiritual berposisi secara langsung individualisasi oleh lingkungan tempat mereka terprosesi. Memilih pandangan kedua bukan atas dasar argumen yang menentukan, tetapi karena itu memberikan cara belum bisa menyelesaikan dan dua masalah yang harus dimiliki oleh penjelasan yang meyakinkan tentang pengetahuan umum, perspektual alamat, konsepsi pengetahuan umum. Pengetahuan sangat penting untuk interaksi sosial, mempertimbangkan peraturan lalu lintas yang mengatur sisi jalan mana yang akan dilalui. Untuk lalu lintas berfungsi dengan lancar, setiap peserta harus tahu apa yang ditetapkan oleh konferensi dan hukum. Di Amerika Serikat misalnya, harus mengemudi di sebelah kanan, tetapi mengetahui ini tidak cukup. Setiap peserta harus tahu bahwa setiap peserta lalu lintas tahu bahwa semua orang sisi jalan mana yang harus dilalui. Jika tidak dikoordinasi lancar, tidak mungkin dan akan sangat lalai untuk masuk mobil. Pengetahuan umum dan keyakinan sejati yang dibenarkan. Gagasan bahwa pengetahuan dapat dideklarasi berdasarkan keyakinan subjeknya sesuai dengan kualifikasi, memiliki sejarah panjang dalam epistemologi. Ini adalah sebuah analisis konjungtif mengandalkan bahwa mengetahui bahwa membutuhkan angka kondisi berbeda dengan harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar keadaan
mental. Dia harus memiliki sikap percaya terhadap yang diketahui. Keyakinan ini harus benar dan dia harus punya alasan bagus karena memegang keyakinan. Dia tidak boleh hanya percaya sepenuhnya secara kebetulan. Menyingkat analisis semacam ini sebagai JTB, betapapun menariknya secara intuitif, mungkin pendekatan tersebut mengalami kesulitan dengan singkatan yang dipicu oleh pengelatan kasus Gettier. Yang keempat, pandangan eksternalisasi tentang pengetahuan umum perspektual. Pertimbangan utamanya adalah bahwa keadaan mengetahui bahwa tidak dapat dianalisis, dalam istilah lain, keadaan mental yang seharusnya lebih mendasar. Secara khusus, memang begitu tidak dapat dianalisis dalam pengertian keyakinan. Inti dari proposal adalah gagasan bahwa apakah Anda berada dalam keadaan mental mengetahui bahwa adalah secara konstitutif. Arti seperti melihat tetapi tidak seperti percaya bersifat faktif. Yang kelima, sifat regresif dari perspektual pengetahuan umum. Telah mengatakan bahwa satu kesulitan utama untuk konsepsi pengetahuan umum perspektual adalah kemunduran yang dimunculkannya. Dalam perspektual tradik konstelasi, para pengamat memperoleh dalam satu pandangan sejenis perspektif pengetahuan yang ternyata hanya bisa dibilang dalam istilah yang tak terbatas, urutan lapisan dari apa yang diketahui masing-masing penerima. Bab 2. Referensi dan komunikasi demokratif. Berkaitan dengan cara kita memperoleh perspektual konomen pengetahuan tentang hal-hal yang kita lihat bersama, meskipun terkadang berbeda, dapat secara langsung membedakan antara dua jenis perspektif umum. Pengetahuan pertama, pengetahuan umum minimal yang dibutuhkan untuk komunikasi. Birkan dan Mon bisa berkomunikasi tentang adegan itu dalam mural, dan mereka alami sangat berbeda hanya karena mereka tahu bersama apa yang mereka lihat. Tetapi kemudian ada juga jenis pengetahuan umum perspektual yang dapat diperoleh setelah komunikasi terjalin. Mungkin melakukannya tunjukkan mereka telah kita mengetahui apa yang terjadi objek perhatian bersama dan bisa saling para pengembala mengajari bagaimana melihatnya. Kita juga bisa membenarkan perspektual klaim dan tentang hal itu jika biarkan mengumumkan bahwa memainkan peran yang sangat diperlukan. Yang ketiga, niat dan komunikasi. Pengetahuan umum perspektual biasanya diperoleh dengan cara linguistik konstitusi, di mana subjek melakukan tidak tutur melalui pengucapan kalimat-kalimat yang mengundang ekspresi demonstratif. Seringkali ini ucapan disertai dengan gerakan demonstratif seperti menunjuk lingkungan subjek yang menikmati pengetahuan umum perspektual menumpang tidak hanya objek komunikasi tetapi juga membiarkan dan mendengar itu sendiri. Yang ketiga, model komunikasi interensial. Ingat kembali dua prognotesis dari pembukaan bulan dan biarkan tidak hanya melihat adegan yang sama di mural, mereka mengkomunikasikan tentang apa yang mereka lihat. Bulan sedang membuat bahasa ucapan. Wajah-wajah itu, katanya, dan mungkin dia menunjukkan ke lokasi tertentu di dinding. Dia dengan demikian menempatkan biarkan itu proposisi tersebut untuk mengetahui di mana mencari objek referensi demonstratif dan hal seperti apa yang harus dicari.
Bukan kebetulan bahwa Mon dan Bikin yang menghasilkan pengetahuan umum profesional dengan mengkomunikasi tentang apa yang akan mereka lihat bersama adalah membicara dan mendengar serta penerima. Yang keenam, pentingnya maksud pembicara. Bagaimana komunikator sampai pada perspektual mengetahui kesamaan yang mana objek dipilih oleh ucapan domentatif pembicara yang pendek? Jawabannya adalah dengan mencapai jenis pengetahuan ekspresi yang tepat sejenisnya dari konteksti tidak yang biasa disebut joint Anthony. Salah satu cara untuk membawa konteksti ini adalah dengan disampaikan pandangan untuk pertanyaan tentang bagaimana penuntut mengacu pada objek niat informatif mereka. Demikian dari video prodi saya. Kalau ada kata-kata yang tidak terkenan di hati kalian, saya mengucapkan mohon maaf. Baik, terima kasih.